haleluya, haleluya. Kita nubuatkan, haleluya, di mana kuasa Tuhan datang sekali lagi untuk memulihkan keadaan, dan kuasa Tuhan datang juga dengan kerajaan Tuhan, haleluya, dengan kerajaan Tuhan memberi pemulihan dan memberikan restorasi. Yes, God, restore, Father, your power, restore your churches, restore dan revive, bawa revival, bawa penerobosan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kita deklarasi, dan semua yang percaya katakan, oh, amin, haleluya. Silakan, Sis Melissa. Shalom semuanya, saudara. Terima kasih, Pastor. Shalom semuanya. Shalom. 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 Halo, Kak. Sebelum saya membawa pujian dan penyembahan pada pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih buat semua doa-doanya, buat semua kasihnya, di mana mama saya juga sehat, udah dilepas dari infusnya semalam, saudaraku. Terima kasih ya buat doanya. Puji Tuhan. Saudara semua. Haleluya. Ya, terima kasih. Dan pada saat ini, saudaraku, mari kita siapkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita bernyanyi, aku diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, dengan kebajikan tersedia bagiku. Selama-lamanya limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpati, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Katakan sekali lagi, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita pada saat ini dimanapun kita berada. Haleluya. Pada saat ini, saudaraku, saya mengundang kita lebih lagi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi, dan kita fokus pada saat ini hanya kepada Tuhan. Mari, saudaraku, bawa hati kita, bawa setiap diri kita
saat ini. Biarlah kita pada saat ini hanya fokus dan fokus hanya satu pribadinya. Karena pribadi yang kita sembah adalah pribadi yang hidup. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Musim di dalam hidup kita mungkin bisa saja berganti, tapi satu hal saudaraku yang tak pernah berganti, yaitu kasih Yesus. Kasih Yesus kepada saya, kasih Yesus kepada saudara, dan kasih Yesus kepada kita semuanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu selalu menjagaku, sehelai rambutku
tanpa seizin yang selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, Allah yang setia. Haleluya, glory glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, Mari sembah Tuhan kita, saudaraku. Sembah Dia yang hidup. Ini hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami hanya kepadamu. Oh haleluya. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar. Katakan lebih lagi. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Kebesaranmu dan keagunganmu dinyatakan, Kau Allah yang kuasa. Keajaibanmu, mujizat yang besar telah Kau tunjukkan
Allahku, Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulan. Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Yesusku. Haleluya. Mari bawa pujianmu saudaraku. Sembah Dia, Dia Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Oh la 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 la. Haleluya, haleluya. Haleluya, oh la Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar. Mari katakan lebih lagi. Kau terlebih besar. Amin. Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar dari semua pergumulanku. Kau terlebih besar. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kasih karunia-Mu kepada kami yang tak pernah habis. Bapa yang baik, kami sudah memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami yang singkat tadi Tuhan menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Dan juga setiap malaikat-malaikat-Mu Bapa yang baik ikut juga bersorak-sorai. Bapa yang baik, kami juga berdoa, di mana sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang hidup menjadi bagian kami. Engkau juga yang berkati Sister Novi Tuhan yang membawakan sharing pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurangi mulut bibirnya Tuhan. Sehingga apa yang dikatakannya, apa yang disampaikannya memang itu betul-betul kerinduan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, mari setiap anak Tuhan yang haus dan rindu akan firman Tuhan, sama-sama kita katakan,
Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita laungkan sama-sama. Kau terlebih besar Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan. Haleluya. Ini harus jadi sebagian hidup kita. Amin. Visualisasi kita apabila kita bangun dari tidur ya. Waktu kita tidur ataupun waktu dalam kesulitan. Kita harus laungkan. Oh Tuhan, Kau terlebih besar. Amin. Haleluya. Terima kasih Sis Melissa. Semua lagu-lagu yang penuh berkuasa, dan pagi ini sekali lagi kita berikan tepukan kepada Bu Gem. Haleluya. Jemput, silakan Bu Gem. Haleluya. Tuhan terlebih besar dalam hidup Bu Gem. Bawa kuasa Tuhan melalui firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mic-nya belum on, Bu Gem. Bu Gem, I think your voice is not on ya. Suaranya nggak ada. Now yeah. Can you repeat again what you said, because Oke, ya, shalom semuanya. Puji Tuhan kita boleh ketemu kembali, dan saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan sendiri yang boleh berbicara lewat Pastor Kian untuk meminta saya membagikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap jemaat yang ada. Dan saya lihat di sini ada beberapa daripada kaum keluarga yang hadir, Mbak Lis atau siapa, halo. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama kembali ya. Meskipun hanya lewat online saja. Masih bisa dengar? Bisa Bu Gem. Oke dan tidak akan panjang lebar. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, minta Allah Roh Kudus penolong kita, men. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau terlalu besar di dalam setiap kehidupan kami, dan oleh sebab itu kami melihat kepada Engkau, satu-satunya Allah yang besar yang sanggup memberikan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kami lewat setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang nanti akan ditebarkan. Maaf ya semua, mungkin ada sedikit gangguan teknikal di sebelah pihak Pastor Novi ya. Sekarang kita coba bawa dia kembali sekali lagi. Mungkin tempat dia ada gangguan, sedikit gangguan teknikal. Ya, oke. Oke, silakan Pastor Novi. Tapi suara kamu masih nggak kedengaran ya. Listrik di sini tiba-tiba mati. Oke. Ya. Jadi saya pindah ke handphone saja, dan semoga ini bisa berjalan dengan baik. Haleluya. Jadi kembali kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Kau berbicara kepada kami saat ini juga, dan juga oleh Roh Kudus, Engkau boleh menolong setiap daripada pendengar, setiap jemaat-Mu ini untuk memiliki telinga yang mengerti apa yang Kau sampaikan saat ini, dan juga mata-mata rohani yang melihat hanya kepadamu saja. Seperti Daud berkata bahwa dia melihat kepada tuannya.
untuk melihat apa yang akan Tuhannya katakan kepadanya, karena perkataan daripada Engkau itu yang akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Seperti Daud, dia mengalami kemenangan di dalam setiap situasi. Kami rindu kebenaran daripada firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, sorry untuk gangguan yang teknis, tapi kita akan tetap lanjutkan, amin. Haleluya. So, haleluya. I need feedback. Biar saya tahu bahwa saya didengar. Jadi pagi hari ini mari kita buka ke firman Allah yang ada di 1 Timotius 1 ayat 7. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Haleluya. Nah, seperti kita tahu zaman sekarang ini, 2 Timotius. 2 Timotius, Sorry. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Jadi kalau kita lihat ya, akhir-akhir ini ada begitu banyak, seluruh orang di dunia, hampir mau dikatakan 90% orang di dunia ini dilanda dengan ketakutan. Betul? Bahkan banyak anak-anak Tuhan juga mengalaminya. Anda dan saya juga mengalami ketakutan, benar? Ada yang ada di hostel, dan akhirnya karena dicek reaktif atau positif, dan itu sesuatu yang membuat setiap orang merasa takut. Tetapi hari ini firman Tuhan mau berkatakan bahwa setiap daripada kita ini sebagai anak Tuhan, di sini katakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Haleluya. Jadi sekarang kita paham bahwa ketakutan itu nggak datang dari Allah. Betul? Kita tentu saja tidak menginginkan sesuatu yang tidak datang dari Allah. Amin. Semua suka sesuatu yang datang dari Allah. Amin. Nah, saya pun nggak mau untuk menerima sesuatu yang nggak datang dari Allah, karena dengan jelas Alkitab berkata bahwa segala pemberian yang baik itu datangnya dari Tuhan. Amin. Jadi kalau pemberian ya yang saya terima tapi itu nggak baik, saya tahu itu bukan datang dari Tuhan. Jadi jangan ngomong bahwa saya dapat sakit ini atau penyakit lain atau kena COVID-19 itu karena Tuhan mau mengajarkan saya sesuatu. Enggak ya, karena Tuhan mau membuat saya lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan tidak akan kasih kita sesuatu yang buruk untuk bisa kita itu dekat kepada Dia. Enggak. Dengan jelas bahwa Alkitab berkata bahwa Allah tidak memberikan kepada kita itu roh ketakutan. Tapi apa yang Allah berikan? Jelas sekali Alkitab di sini mengatakan bahwa Allah memberikan yang pertama apa? Kekuatan. Betul? Anda dan saya punya kekuatan. Kekuatan itu adalah kemampuan untuk kita bisa berhasil. Bahkan kemampuan kalau kita lihat di Markus 16 ayat 18 sampai 20. Let's see, mari kita lihat. Markus 16 ayat 18 sampai 20. Ya, di sini dikatakan bahwa mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman-Nya itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Jadi mereka di sini siapa yang Tuhan maksudkan mereka yang di sini? Yang dimaksudkan di sini adalah setiap orang percaya. Anda dan saya adalah orang percaya. Amin. Amin. Haleluya. Dikatakan bahwa ketika kita ini memegang ular,
bahkan kita lihat di Lukas 10 ayat 19. Oke, jadi kita dikasih kuasa untuk bisa apa? Memegang ular, untuk menumpangkan tangan, dan yang lain-lain. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Jadi bangga nggak kita ini kalau kita nggak tahu firman Tuhan, kita nggak tahu kita ini punya kuasa atau kekuatan, bahkan dikasih otoritas untuk apa? Di sini dikatakan kalajengking dan ular itu bukan kalajengking dan ular yang harafiah, tapi ini melambangkan simbol daripada sakit penyakit. Jadi kalau misalnya Anda sudah kena COVID-19, nggak usah takut masalah COVID-nya itu. Karena apa? Hey, the power, kuasa, otoritas itu sudah ada di dalam engkau. Amin. Jadi nggak usah takut. Makanya tadi saya bilang ada yang di hotel, pasti mereka udah udah terpapar. Tapi ada yang di hostel, bersukacita aja. Kenapa? Karena tadi lagu kita aja nyanyi, Allah kita itu terlalu besar. Jadi ini COVID yang saya derita itu tuh nggak sebanding, bahkan nggak ada seujung kuku daripada kekuatan Allah kita. Amin. Makanya saya bersukacita karena saya tahu saya dikasih kekuatan untuk bisa apa? Melawan, bahkan mengusir, menumpangkan tangan atas diri saya sendiri, supaya apa yang nggak legal, hal-hal yang nggak baik yang sudah masuk di tubuh saya itu bisa saya keluarkan. Amin. Haleluya. Jadi yang kedua, apa yang Allah berikan kepada kita? Jadi tadi kekuatan ya, dikasih kuasa, otoritas, bahkan kuasa penuh di dalam nama Yesus. Jadi apapun yang bikin kita nggak enak, Tuhan bilang apa? Kau punya kuasa, usir. Jangan Tuhan usir. Enggak, Tuhan udah kasih kita kuasa untuk usir. Jadi ketika kita merasa takut, kuasa itu tuh nggak akan nongol. Yang malah kekuatan itu, ketakutan itu yang akan apa? Yang akan mencengkram diri kita, dan akhirnya kita jadi seperti apa yang kita takuti. Oke, kita lihat kasih. Nah, kasih di sini di bawah Allah memberikan kepada kita kasih, yaitu kasih agape. Di mana ya Pak, yang pertama kita bisa mengasihi musuh kita. Itu ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Nah, kasih ini kasih agape di mana kita bisa mengasihi musuh kita. Nah, ini seperti apa kasih agape itu? Nah, kasih agape itu ada di sini nih. Kasih itu sabar. Biarpun udah di hostel atau di hotel udah berapa hari, kasih itu bilang saya harus sabar. Amin. Kasih itu murah hati. Siapapun yang kekurangan, Tuhan bilang apa? Kita bisa memberkati. Amin. Karena kita sudah diberkati. Dan berikutnya, ia tidak cemburu. Kasih ini nggak cemburu. Kenapa Tuhan, teman-teman saya ada di hostel, saya di hotel gini? Enggak. Karena kita kita ini makhluk hidup yang diciptakan untuk apa? Untuk bersuka cita. Amin. Untuk bersuka cita. Oke, let me adjust. Nah, ini lebih bagus ya. Jadi, untuk bersuka cita, bukan untuk komplain. Dan kemudian, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi, kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kasih yang apa? Yang tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi selalu melakukan hal-hal yang baik dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak bilang, oh saya lebih hebat loh, nyatanya kamu kena COVID, saya nggak kena COVID. Bukan seperti itu. Atau ada yang bilang, saya lebih hebat loh, udah PPKM seperti ini, tapi lihat usaha saya tambah besar. Yang lain kan suaminya mungkin udah nggak bisa kerja. Kasih yang Tuhan taruh di dalam kita itu nggak seperti itu. Dan selanjutnya dibilang apa? Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah. Orang udah kena COVID, kita cari lagi keuntungan kepada mereka. Nih beli produk saya begini, atau coba yang ini, oke? Tidak seperti itu. Dan kemudian kasih yang Tuhan taruh di sini bilang apa? Ya tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tuhan, kenapa sih orang lain nggak kena COVID, saya kena COVID? Itu nggak adil. Tuhan, kenapa orang lain pekerjaannya masih terus, saya nggak dapat kerjaan lagi. Tuhan, kenapa saya harus stay di rumah sedangkan teman saya itu bisa ke sana? Enggak. Kasih yang Tuhan taruh di dalam kita ini memampukan kita untuk bersuka cita.
dan memampukan kita untuk tidak bersuka cita atas ketidakadilan yang kita alami. Tetapi kita bersuka cita karena kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan bahwa kita dikasih kasih Allah yang bisa melampaui segala sesuatu, yang bisa apa? Yang bisa menolong kita berdiri teguh di dalam kekuatan yang Tuhan kasih. Amin. Kita pun biarpun orang tua sakit di kampung, keluarga mungkin banyak yang sudah yang kehilangan pekerjaan, tapi kita tahu bahwa kita sanggup. Allah mengasihi kita, saya punya kasih Allah, dan saya pasti akan tetap bersuka cita karena Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Amin. Tadi lagu bilang apa? Tuhan selalu menjagaku, selalu menolongku. Itu kan luar biasa kasih Allah terhadap kita. Dan berikutnya dikatakan yang ketiga, apa yang Tuhan kasih kepada kita menurut 2 Timotius ayat 1-7 dikatakan di sini ketertiban. Jadi ketertiban ini adalah pikiran yang tenang sebenarnya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kita itu dikatakan ketertiban. Tapi kalau dalam New King James Version itu dikatakan sound mind. Sound mind itu artinya pikiran yang tenang. Jadi adik-adik atau mungkin kaum keluarga atau jemaat Simpang Pulai yang sekarang lagi di karantina atau lagi stuck di dalam rumah, Tuhan kasih kita pikiran yang tenang. Jangan mulai, aduh, mau makan apa besok kalau udah nggak kerja? Aduh, mau ngapain lagi nih? Terus kalau terus di sini orang tua di kampung minta uang dikirimin, gimana caranya nih? Tuhan kasih kita apa? Pikiran yang tenang. Tuhan bilang apa? Damai sejahteraku itu kuberikan kepadamu. Kenapa? Karena burung aja Tuhan pelihara, masakan saya yang ada di dalam udah kayak di sangkar burung, masa Tuhan nggak pelihara? Amin. Kita semua di sini udah kayak di sangkar burung, keluar dipanasin, disemprot-semprotin. Masa Tuhan nggak pelihara? Sedangkan burung saja dia bilang dia pelihara. Jadi pikiran kita inilah yang mesti kita jaga. Bahkan di dalam terjemahan Amplify dikatakan di situ bahwa apa? Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan atau roh pengecut. Bilang, saya bukan pengecut. Saya tidak punya roh pengecut. Amin. Tetapi Allah memberi saya kekuatan, kasih, bahkan penilaian yang baik, disiplin pribadi. Apa itu disiplin pribadi? Kemampuan kita mampu menghasilkan pikiran yang tenang. Betul? Anda dan saya dikasih kemampuan untuk bisa apa? Tidak stres. Amin. Anda dan saya dikasih kemampuan untuk tidak apa? Untuk tidak dong-dong. Allah kasih kepada kita itu pikiran yang tenang dan apa? Kita ini dikasih penguasaan diri. Jadi ketika ada kabar-kabar, mungkin laporan tes laboratorium bilang Anda positif, Anda itu nggak langsung panik, nggak langsung takut, nggak langsung kacau. Ingat, kita ini punya pengendalian diri. Ketika kita tenang, pikiran kita ini pun jadi tenang. Amin. Jadi waktu kita melakukan sesuatu di dalam panik atau di dalam ketakutan, hasil yang kita dapatkan itu pasti juga nggak bagus. Biasanya kita menghasilkan masalah yang selanjutnya. Tapi Tuhan luar biasa pagi hari ini. Mungkin Tuhan tahu keadaan kalian di sana. Makanya dia bilang, jangan takut. Kenapa Tuhan saya nggak mesti takut? Karena ketakutan ini sekecil apapun itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Saya tinggal di kampung di sini. Memang tidak lockdown kayak kalian tinggal di kamar terus atau tinggal di apa sih namanya? Tinggal di hostel atau tinggal di rumah masing-masing. Betul, tapi di Malaysia kalian kan harus tetap tinggal di rumah. Keluar aja harus ada surat izin. Saya lihat di postingan salah satu dari kaum keluarga atau dari kalian itu kalau mau jalan aja pakai surat keterangan. Oke, nah di sini saya itu bebas kemana-mana. Tapi saya itu tinggal di lingkungan di mana orang-orang ngomong soal virus itu tiap hari. Jadi lebih bahaya sayanya yang bikin orang kalau nggak kenal firman Tuhan itu kan lebih ketakutan. Saya sampai bilang, Tuhan saya ini lagi di tengah-tengah teror. Teror apanya? Itu raksasa ketakutan itu seperti apa? Dari hal kecil, orang bilang itu COVID. Di kampung sini memang nggak ada COVID. Tapi di kiri kanan tiap hari itu saya dengar ambulans tuh. Niung, udah pasti ada orang mati kampung sebelah yang kena. Ya kan? Nah, orang sini tuh udah ketakutan minta ampun.
Batuk dikit aja orang, wah pasti COVID gitu loh. Saya bilang, Tuhan, saya di tengah-tengah teror. Tapi Tuhan bilang apa? Aku kasih kamu pikiran yang tenang. Aku kasih kamu kekuatan untuk bisa apa? Berdiri teguh. Kamu tahu Tuhan mengasihi kita. Kamu tahu Novi Tuhan mengasihi kamu. Kamu tahu Novi Tuhan itu kasih kamu apa? Pikiran tenang. Kemudian jangan terkontaminasi dengan mereka. Lihat, ketakutan itu datang dari hal di luar firman Allah. Benar? Waktu Anda dengar firman dari tetanggamu, firman tentang tetangga sebelah kena COVID, firman dari temanmu bilang, teman sekamarmu kena COVID, kamu jadi takut. Benar, respon. Mungkin kamu bilang, Sister Novi, kan ketakutan itu normal. Saya kan ini masih manusia. Hari ini saya bilang, ketakutan itu nggak normal. Amin. Karena Allah berkata di sini, dia tidak memberikan kita apa roh ketakutan. Jadi, kalau Allah bilang dia nggak kasih kita roh ketakutan, kenapa saya harus bilang ketakutan itu normal? Ketakutan itu nggak normal. Makanya kita harus deal dengan yang namanya dengan ketakutan ini. Kita aja yang tiap hari dengar firman, baca firman, masih aja bisa takut. Nah, gimana dengan orang-orang yang nggak pernah dengar firman? Benar nggak? Apa nggak mereka lebih takut? Kalian udah bisa lihat, kalian yang baca firman, yang dengar firman setiap hari atau setiap minggu rajin mendengarkan firman dari siapa saja pengkhotbah yang memberitakan firman Tuhan, kalian tuh lebih kuat. Imannya tuh lebih teguh dibandingkan dengan mereka yang nggak kenal firman sama sekali. Makanya Alkitab, Allah itu dibilang Alfa dan Omega. Dia tahu tuh dari awal kita dilahirkan sampai mau masa kita mati itu tuh proses yang kita jalani pun Allah sudah tahu. Makanya dibilang apa? Dikasih tahu di dalam firman-Nya. Sekalipun ini dunia mau jungkir balik, sekalipun itu penyakit sampar udah siang malam mau lewatin kamu, itu tidak akan kena kepada kamu. Masih ingat Mazmur 91? Betul? Mereka yang berlindung di bawah sayap Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan mereka. Ini penyakit sampar, COVID-19 ini penyakit sampar. Bahkan mau panah-panah dari si jahat pun itu tidak akan mengenai kita, Tuhan bilang. Jadi kalau ada janji Tuhan yang mengatakan seperti itu, why I fear, kenapa saya takut? Amin. Kalau waktu kita takut, itu tandanya bahwa di situ tidak ada firman Allah. Benar nggak? Ketika ketakutan datang, itu menandakan bahwa kita itu nggak percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Makanya kita taruh ketakutan dalam diri kita. Instead iman kita taruh, tapi ketakutan kita taruh. Nah, kalau Anda sudah dikuasai oleh ketakutan, di firman Allah dikatakan bahwa ketakutan itu seperti bandage. Bandage itu artinya Anda tertawan. Mau keluar pun karena sudah takut, mau keluar pun pakai masker, bukan cuma 3 lapis lagi, 7 lapis sekaligus. Kalau perlu ini kepala bungkus. Kenapa? Karena sudah tertawan, sudah dikuasai oleh ketakutan. Amin. Biarpun panas-panas mau pakai baju panjang, pakai apalagi handskun supaya nggak kena itu virus. Orang bilang sekarang yang Delta keluaran yang varian baru itu bukan dia mau batuk lagi, cuma mau papasan aja udah kena. Tapi firman Tuhan bilang apa? Mau panah aja udah ditujukan kepada kita tuh COVID. Tapi firman Tuhan bilang apa di Mazmur 91? Nggak akan mengenai kamu. Amin. Jadi diingatkan Tuhan bahwa ada roh antikristus yang ada di dunia ini. Yang berusaha meyakinkan bahwa apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya itu tidak benar. Seakan-akan nggak ada Allah. Banyak orang Kristen kalau berdoa nih, Tuhan kau ada di mana? Tuhan tolong, Tuhan tolong. Padahal Tuhan bilang, aku ada di dalam kamu. Aku beserta dengan kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Amin. Jadi ketika kita tahu bahwa firman Allah berkata bahwa Tuhan beserta dengan saya, sekalipun saya harus pergi, mungkin atasan kalian suruh kalian ke pabrik, sedangkan dalam keadaan seperti begini, kalian pergi dengan apa? Tahu bahwa kalian itu dilindungi. Bahkan malaikat di Mazmur 191 pun berkata bahwa malaikat Tuhan itu tuh berdiri di sekeliling kita apa untuk melindungi kita. Kalaupun kita mau jatuh dipegang kita ini supaya nggak jatuh sampai tergeletak. Amin. Saking sayangnya Tuhan sama kita sampai malaikat aja dia kasih untuk jaga kita, bukan jaga Tuhan loh. Malaikat dikasih buat jaga kita. Amin.
Luar biasa firman Tuhan. Kenapa mesti takut? Karena Tuhan tahu di sini ada roh antikristus yang pasti akan membuat anak-anak Tuhan makin jauh dengan Tuhan. Bahkan dengan pemahaman yang salah. Sudahlah Tuhan, ku terima aja masalah ini karena ini mungkin kehendak Tuhan buat saya. No, kehendak Tuhan buat kita semua tuh kasih kita apa? Hidup berkelimpahan. Kasih kita hidup di dalam kesehatan, bukan sakit-sakitan. Amin. Haleluya. Jadi kembali saya katakan bahwa ketakutan tidak berasal dari Allah. Itu datang dari hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Kitab Ayub, coba lihat. Ayub 3 pasal 25. Ayub 3 pasalnya yang ke-25. Ayub berkata di sini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Amin. Jadi Tuhan bilang, nggak usah takut. Aku kasih kamu roh, bukan ketakutan. Kenapa? Karena kalau kamu takut kena COVID, itu yang menimpa kamu. Kalau kamu cemas bahwa keluargamu ini akan kena COVID semuanya, itu yang akan mendatangi seisi rumahmu. Amin. Terjadi dalam kehidupan Ayub. Dia takut anak-anaknya berbuat dosa. Dia buat korban bakaran setiap hari. Dan akhirnya dia jaga terus. Dia takut anak-anaknya ini jadi kenapa-kenapa. Akhirnya apa yang dia takuti terjadi. Makanya Tuhan bilang, kalau kita ini sebagai ciptaan yang baru, sudah ada Roh Kudus di dalam kita ini, nggak perlu takut, bersukacita aja, kita punya Tuhan yang besar, Bapa yang luar biasa, yang tangannya tidak kurang panjang untuk apa? Untuk menopang kita, menolong kita, amin. Haleluya. Jadi apa yang kita takuti itu pasti akan mendatangi kita. Paman saya nih ya, dia itu pekerja keras, punya uang banyak. Satu aja kelemahan dia, takut naik pesawat terbang. Satu hari dia bilang begini, saya pulang, dia bilang bawalah saya jalan-jalan ke Jakarta. Saya bilang ayolah kalau mau ke Jakarta. Tapi saya takut naik pesawat terbang. Aku bilang dia cuma duduk kok sambil tidur aja gitu. Kenapa mesti takut? Kalau mau jadi apa-apa di dalam, nanti kalau dia meledak, nyatanya saya bolak-balik naik pesawat terbang, saya nggak meledak. Tapi paman saya ini dia kurang pengenalan akan Tuhan dan akhirnya punya uang banyak. Pingin jalan-jalan cuman kesampaiannya di mana di pikiran doang karena diliputi oleh ketakutan, takut terbang. Jadi kembali tadi saya bilang bahwa ketakutan itu adalah membuat kita tertawan. Jadi jangan mau ditawan sama setan lewat apa? Lewat ketakutan. Nah, ketakutan ini sebenarnya itu punya bentuk-bentuk. Kalau kita mulai cemas, mulai khawatir, hati-hati. Itu bentuk-bentuk daripada ketakutan. Di mana kita apa? Ketika ketakutan masuk, itu berusaha untuk apa? Untuk membuat kita nggak mempercayai firman Allah lagi. Amin. Saya terlalu percaya dengan firman Tuhan. Sekalipun Tuhan bilang, kalau dia bilang dia cukupi, mau gimana pun Tuhan, saya bilang kamu yang cukupi. Karena Tuhan tidak pernah bohong dengan setiap perkataan-perkataannya. Jadi sekali lagi, semua jemaat Simpang Pulai, banyak-banyak cari janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, oke? Jangan banyak buang waktu di Facebook atau posting-posting yang enggak. Mendingan cari firman Tuhan, posting di Facebook supaya apa? Orang-orang bisa diberkati. Karena kita nggak tahu teman-teman kita di kampung, mungkin di Medan atau di Indonesia atau di Malaysia, di bagian Malaysia yang lain itu sedang dalam ketakutan. Ketika kita baca postingan, mereka baca postingan kamu yang ada firman Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada mereka lewat firman yang kalian taruh di postingannya. Amin. Jadi mari habiskan, apalagi kalian yang ada di hotel, juga yang di hostel, rajin-rajin baca firman Tuhan. Bahkan kemarin saya dengar Pastor Kian juga mendorong semua jemaat untuk baca firman Tuhan. Karena kalau nggak ada firman, nggak ada iman. Benar nggak? Amin. Nggak ada firman Tuhan, gimana kamu punya iman? Haleluya. Jadi kalau kita tidak membaca, tidak mendengar firman, tidak paham firman Tuhan, kita sendiri yang buka pintu untuk tekanan. Kita sendiri yang buka pintu supaya iblis masuk, menyiksa kita, meneror kita, dan kemudian ketakutan masuk, akhirnya dia yang menguasai diri Anda dan saya. Hanya firman Tuhan itulah yang apa? Yang bisa membuat kita ini tetap teguh. Supaya bilang, no, kutolak kau dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Orang lain aja mau masuk kamar saya, kalau saya bilang, no, keluar kau.
Jadi kita ini bukan cuma dikasih kuasa untuk ngusir tumpang tangan, tapi kita punya kuasa untuk bilang no untuk apa aja. Mau bilang COVID kayak no untuk hal-hal yang nggak bagus, untuk hal-hal yang setan mau taruh dalam kehidupan kita. Amin. Hidup kita ini, makanya saya bilang hidupmu itu miserable, hidupmu itu mau menderita atau hidupmu itu mau bahagia tergantung dari apa yang kau percayai di dalam hatimu dan apa yang kau perkatakan. Markus 11, 22-24 berkata bahwa apa? Kita aja, barang siapa berkata kepada gunung ini, ketika dia percaya dan berkata kata kepada gunung itu, apa yang dia perkatakan itu akan terjadi baginya. Jadi, kalau kita mempercayai firman Tuhan, kita perkatakan, firman Tuhan bilang apa? Kita akan mendapatkannya. Jadi kalau saya bilang COVID, aku berkata kepada engkau, pergi dari hidupku, pergi dari keluargaku. Dan aku mengizinkan hal-hal yang baik dari Tuhan itu masuk. Kesehatan datang ke dalam keluargaku. Apalagi kemakmuran tinggal di dalam keluargaku. Apalagi yang dibutuhkan. Amin. Itu aku persilakan untuk masuk ke dalam kehidupanku dan kehidupan keluargaku. Saya nggak izinkan bilang penyakit, oh iya sakit flu. Ya, memang lagi musim. No, musim buat kamu, bukan musim buat saya. Amin. Karena saya tahu bahwa Tuhan memberikan hal yang terbaik. Masa flu dibilang musim, dibilang oh it's okay untuk kehidupan saya. Anda punya hak untuk mempersilakan apa saja untuk masuk dalam kehidupan Anda, dan juga Anda punya hak untuk menolak apa saja yang tidak Anda inginkan masuk dalam kehidupanmu. Amin. Jadi masalah paling besar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada di mulut kita. Oke? Mulut kita ini tuh bisa memberkati. Mulut kita ini bisa mengutuk. Mulut kita ini bisa mendatangkan kutuk buat tubuh kita ketika ada orang bilang begini, ya udah di mana-mana juga udah COVID, kalau saya kena COVID udah biasalah. Oke, dari perkataanmu saja iblis tuh udah dengar langsung aja itu virus-virus yang tadinya kita tahu perlindungan Tuhan itu ada di atas kita. Menurut Mazmur 91. Amin. Setiap anak Tuhan itu dilindungi. Dan apa yang membuat pagar perlindungan kita itu tetap ada? Iman kita kepada firman Tuhan. Jadi waktu kita bilang, oke lah kalau memang harus kena COVID, ya harus kena. Itu pagar perlindungan Tuhan itu terangkat. Kenapa? Karena perkataan mulut kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bilang bahwa kita itu diberkati, kita itu dilindungi, kita itu apa? Dikasih kesehatan ilahi. Bahkan kalaupun kita udah sakit, Tuhan bilang apa? Kamu punya kuasa untuk mengikat, dikasih otoritas untuk apa? Mengikat, bahkan untuk melepaskan. Jadi kalau sudah masuk di dalam saya ikat, saya hancurkan kau penyakit, keluar dalam nama Yesus. Jadi untuk apa jadi orang Kristen kalau nggak bisa pakai kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Instead pakai itu kuasa, kita lebih suka dengar berita-berita dari dunia. Saya kalau pakai masker bukan karena saya takut. Karena firman Allah berkata bahwa kita harus patuh dengan apa peraturan pemerintah. Jadi ketika saya pakai masker, itu maksud saya hanya respect kepada pemerintah. Karena saya tahu di dalam hati saya, ketika saya berjalan, malaikat di kiri kanan saya. Pagar perlindungan Tuhan itu ada di atas saya. Jadi setiap jalan, walau 1000 rebah di sebelah kiriku, dan 10.000 rebah di sebelah kananku, Mazmur berkata, itu tidak akan menimpa aku. Mau 10.000 COVID-19 yang biasa ada di sebelah kiriku, mau 10.000 itu alfa varian delta atau alfa itu ada di sebelah kananku, saya tetap percaya bahwa firman Tuhan bilang itu tidak akan mengenai aku. Amin. Jadi kita berjalan dengan firman. Makanya dikatakan firman Allah itu taruh di depan kita. Karena ketika kita taruh firman Allah, kita seperti firman itu hidup di mata kita. Dan kemudian kita perkatakan, kita aktifkan dengan perkataan kita. Itu malaikat bekerja, sayang. Malaikat bukan cuma duduk nganggur doang di kiri kanan kita. Dia nunggu apa yang mau kita perkatakan. Dan malaikat selalu langsung bertindak ketika kita memperkatakan firman Tuhan. Jadi jangan perkatakan ketakutan, kekhawatiran, atau kecemasan. Perkatakan firman Tuhan. Biarpun saya ini berasa takut, saya nggak ngomong saya takut. Saya selalu bilang, Tuhan nggak kasih saya roh ketakutan. Biarpun saya masih merasa takut, saya bilang Tuhan kasih saya kekuatan. Nggak ada roh ketakutan, tapi roh kekuatan, kasih. Dan bahkan pikiran yang tenang. Ini pikiran, tenanglah kau. Ini kuping, dengar firman Tuhan aja.
Jadi berkata-kata kepada diri kita itu karena siapa yang belajar firman, siapa yang rajin mencari firman Tuhan, Tuhan bilang apa? Kamu yang akan mendapatkannya, kamu yang akan memilikinya. Dan teman-teman kita kalau lihat apa tindakan kita ketika kita berdiri teguh atas kebenaran firman Tuhan di dalam situasi yang sama kita hadapi, mereka pun ter-encourage. Mereka pun akan berusaha untuk apa? Jadi kuat seperti kita. Dan kita bisa tahu firman Tuhanlah yang membuat kita kuat. Amin. Haleluya. Jadi ketakutan itu nggak normal ya. Bukan normal. Ketakutan itu not okay. Nah ini saya suka di Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Isaiah 41 verse 10. Ayat ini meneguhkan. Amin. Kita baca sama-sama. Janganlah takut. Kenapa aku mesti nggak takut Tuhan? Tuhan bilang sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Kenapa Tuhan? Sebab aku ini Allahmu. Kita punya Allah. Tuhan bilang jangan bimbang. Kemudian Tuhan bilang lagi, aku yang akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, bukan malaikat. Tuhan bilang, aku akan menolong engkau, bukan orang lain. Aku yang akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada haleluya? Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mazmur 91 udah begitu luar biasa. Hari ini juga dikasih lagi buat kita ini makin maksudnya firman Tuhan itu biar lebih mantap lagi nih. Kalau makanan tambah lagi biar lebih mantap. Nih Tuhan kasih lagi ya saya 41 ayat 10. Janganlah takut. Jadi takut itu nggak oke ya. Jadi jangan bilang saya takut. No. Mulai sekarang change, ubah perkataan kalian itu, ubah pengakuan kalian itu, ubah apa yang keluar dari mulutmu itu harus sesuai dengan firman Tuhan kalau mengenai keadaan kita ya. Nah, kalau teman-teman mau ngomong sesuatu yang dia bilang saya takut, itu urusan dia. Tapi saya mau mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, jangan takut. Karena Tuhan menyertai saya. Jangan bimbang. Aku ini Allahmu, bukan cuma Allah abal-abal, aku ini Allahmu. Amin, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa selalu menolong kita. Tangannya yang kuat itu dibilang apa? Memegang kita. Biarpun kau udah kena COVID, biarpun kau nggak punya pekerjaan, Tuhan bilang, wow, aku pegang kau. Tapi kau harus berpegang teguh kepada aku. Pegang tanganku dengan apa? Dengan imanmu. Supaya kalau kita beriman kepada Tuhan, kepada perkataan firman-Nya, Tuhan itu menyertai kita. Tapi kalau Tuhan bilang saya menyertai engkau, tapi engkau bilang saya nggak percaya engkau Tuhan. Tangan Tuhan itu nggak megang kita, karena kita yang melepaskan tangan kita. Bukan Tuhan yang lepaskan tangan kita. Kita yang melepaskan tangan kita dengan apa? Tidak mempercayai perkataan firman-Nya. Amin. Jadi hidup kayak orang Kristen, orang bilang kalian itu terlalu radikal. Saya bilang iya, karena kita ini hidup dengan berdasarkan firman Tuhan yang rohani, yang supernatural, yang nggak kelihatan. Amin, saya nggak malu jadi orang Kristen yang dia bilang, oh dia sih orang Kristen tapi udah ada gila tuh. No way, saya nggak akan bilang seperti itu karena Tuhan bilang kamu tuh ada di dunia ini tapi kamu bukan dari dunia ini. Jadi kalau orang kiri kanan ngomong ketakutan, ngomong kecemasan, kamu enggak. Amin. Kamu punya Allah. Amin. Kamu punya Bapa yang mengasihi engkau. Haleluya. Betul. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk mengusir rasa takut daripada kehidupan saya? Yuk lihat 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 16. Nah, Tuhan bukan cuma suruh kita jangan takut aja kasih firman, tapi dia juga punya kasih kunci untuk apa? Untuk kita ini nggak tinggal di dalam ketakutan, untuk bisa usir itu ketakutan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 16. Ya, kita baca. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan di sini, pahami kemudian percaya akan kasih Allah. Amin. Saya kasih contoh, kalau saya sudah mengerti bahwa
Allah saya ini, Bapa saya ini yang bisa kita panggil Aba Bapa ini tuh mengasihi saya. Masakan dalam situasi seperti ini dia cuma tinggal diam dan nggak menolong saya. Saya tahu bahwa sekalipun waktu dulu saya aja masih belum selamat, Tuhan sudah kasih anaknya Yesus Kristus mati buat saya. Masakan cuma untuk nih penyakit ini Tuhan nggak akan menolong saya? Amin. Masakan untuk situasi seperti begini di mana kita kena lockdown dan kehilangan pekerjaan, masa Tuhan nggak pelihara saya? Bapak saya itu nggak seperti itu. Bapak dunia mungkin ada yang seperti itu, tapi saya tahu Bapak saya itu mengasihi saya, nyawa aja dia kasih, masakan cuma makan doang atau 1 ringgit doang atau 100 ringgit, 1000 ringgit dia nggak kasih ke saya. Jadi kita percaya dulu bahwa Allah itu kasih. Tadi kita sudah baca kan di 1 Korintus 13 bahwa Allah itu seperti itu. Allah nggak suka kalau lihat kita menderita. Allah nggak bersuka cita ketika dia lihat, "Oi, Winda akhirnya di hotel." Atau siapa lagi ada di hotel gitu. Akhirnya dia ada di hotel. Enggak, Tuhan nangis malah. Tuhan bilang, "Ayo anakku, keluar dari situ. Aku udah kasih kau kekuatan. Aku sudah kasih kau kasih, bahkan pikiran yang tenang. Ayo anakku, semua sudah kuberikan kepada engkau. Bangkit, bangkit." Amin. Perkatakan firman Tuhan atas situasimu. Itu yang Tuhan, bahkan malaikat, bahkan orang-orang semua nenek moyang kita nih yang sudah meninggal di dalam Kristus, yang bapak-bapak iman kita itu lagi bersorak-sorak, "Ayo, ayo, ayo, kalian itu lebih daripada pemenang. Kalian itu bukan orang-orang yang dikalahkan oleh sakit penyakit, bahkan sama COVID ini. Bukan, enggak. Saya tahu Bapak kita itu luar biasa." Amin. Jadi pahami, percayakan kasih Allah 100%, berpegang teguh 100%. Amin. Lihat kepada Bapak. Saya di sini aja kalau lagi keluar, orang bilang, "Wah, di sebelah situ." Nanti kalau lewat di daerah red kayak atau pesona red atau apa, saya cuma ingat Tuhan mengasihiku. Tuhan sayang padaku, tidak akan dibiarkan saya pun terantuk atau ada satu COVID itu kalau dia bentuk orang mau cubit saya, nggak akan. Karena Tuhan mengasihi aku. Dia akan selalu melindungi aku. Tuhan selalu menolong aku. Amin. Jadi pahami bahwa kasih Tuhan itu tanpa batas buat kita. Amin. Oke, yang kunci yang kedua untuk bisa mengusir atau mengalahkan ketakutan ada di ayatnya yang ke-17 dan 18. 17 dan 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Gimana itu sempurna? Yakni kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Simple ya. Alkitab mengatakan bahwa apa? Kalau kita takut, kita tuh nggak sempurna di dalam kasih. Itu berarti bahwa kita nggak percaya betul. Kita nggak paham kasih Bapa kita itu. Kasih Allah itu. Makanya kita takut. Amin. Saya kalau nggak kenal orang, saya kalau nggak kenal Pastor Kian atau Sister Petra, dengan benar-benar nggak paham hati dia orang, nggak paham cara berpikir dia orang, saya nggak akan mempercayakan kehidupan saya kepada mereka. Saya percayakan kehidupan saya kepada orang yang saya tahu dia pasti akan menjaga saya. Dia pasti akan menolong saya. Sekalipun nanti misalnya saya berbuat jahat, mereka pasti akan kasih kata-kata yang bisa untuk mengkoreksi saya. Jadi saya percaya 100% kepada mereka, begitu juga dengan Tuhan. Saya percaya 100% dengan Tuhan dan membuat dikatakan di sini kalau udah 100% kita percaya pada Tuhan, pada kasih-Nya. Nah, itulah yang membuat sempurna kasih Allah itu ada di dalam kita. Enggak ada keraguan. Amin. Jadi kalau Anda masih punya keraguan itu enggak sempurna. Kalau Anda punya ketakutan, itu pun enggak sempurna. Bahkan dikatakan di sini apa? Di dalam kasih itu Alkitab yang ngomong, Allah sendiri yang ngomong. Kalau kalian itu takut, berarti nggak sempurna dalam kasih. Jadi kalau bilang aku mengasihi Tuhan tapi masih takut, nggak sempurna kalian di dalam kasih Tuhan. Amin. Jadi kalau saya ini, otak saya udah dipenuhi dengan kasih Tuhan, otomatis tubuh saya ini atau hati saya ini atau jiwa saya ini nggak akan merasa takut. Karena kasih Allah berarti udah sempurna di dalam kita. Amin. Nah, kalau kita lihat kehidupan bangsa Israel, mereka tuh nggak kenal Tuhan, nggak mengenal Bapanya, nggak mengenal Allah mereka itu dengan benar.
Amin. Bahkan di Ulangan 1 ayat 26-27 di situ mereka bilang Tuhan membenci mereka. Padahal Tuhan memilih mereka jadi umat pilihan. Dan ingat, Tuhan tidak pernah membenci kita. Dikasih Yesus, bahkan disempurnakan. Kasih Yesus itu sempurna di dalam kita. Amin. Allah mengasihi kita sama seperti dia mengasihi Yesus kalau kita baca di Yohanes. Di kitab Yohanes dikatakan bahwa sebagaimana Allah mengasihi Yesus Kristus, begitu juga dia mengasihi kita. Amin. Jadi jangan lihat situasimu, tapi lihat kasih Allah buat kita. Amin. Nah, itu yang akan membuat kita ini jauh dari yang namanya ketakutan. Nah, seperti sekarang contohnya kayak kalian di hostel atau di hotel nggak kerja kan, tapi kalian percaya bahwa pabrik kalian itu tetap kasih kalian makan, makanya nggak khawatir kan. Gaji kalian mungkin dipotong atau tapi tetap masih dapat, masih tetap dipelihara. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi kalau pabrik bisa menjamin kalian, Tuhan itu lebih lagi menjamin kalian. Amin. Haleluya. Jadi pagi hari ini kembali percaya, mari sama-sama kita mempercayai kasih Allah. Jangan tinggal di dalam ketakutan, karena diingatkan bahwa kita ini tidak dikasih roh ketakutan, tetapi dikasih kekuatan, kuasa, otoritas yang di dalam nama Yesus diberikan kepada kita. Kemudian kasih Allah itu ada sempurna, ada di dalam kita, dituangkan sampai satu tetes pun itu nggak ada. Emang semuanya udah dikasih kepada kita. Dan kemudian pikiran yang tenang. Jadi 3 hal ini harus kita ingat. Mari terus baca firman, mari terus isi pembenaran hati kita dengan janji-janji Tuhan supaya kita makin kuat. Alkitab berkata bahwa dunia ini semakin lama semakin jahat. Oke, COVID-19 mungkin sekarang kita alami, tapi Tuhan Yesus berkata, kamu sudah mengalahkan dunia. Kita ini orang-orang yang menang atas segala sesuatu. Jadi nggak usah takut. Amin, karena Allah beserta dengan kita. Haleluya. Jadi semoga firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, boleh memberi kekuatan kepada kita semua. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Saya kembalikan kepada Pastor Kian. Dan Tuhan memberkati. Amin. Amin. Haleluya. Nah, terima kasih. Tepukan gemuruh. Haleluya. Haleluya. Ya, firman Tuhan yang begitu berkuasa ya bagi kita ya. Kita percaya yang firman Tuhan itu adalah hidup. Amin. Dan walaupun ketakutan itu memang ketakutan itu ada ya kadang-kadang ada di antara kita, karena kita secara jasmani bila kita lihat dalam sesuatu kesulitan atau dalam sesuatu situasi, terus otak kita akan bagi alam kecemasan itu ya. Tapi sebagai orang yang percaya, kita puji Tuhan yang seperti dikatakan Pastor Novi ya, yang kita diberikan bukan roh ketakutan, tetapi roh bonus ya, roh kekuatan ya daripada Tuhan. Sebab itu apa yang kita puji Tuhan, apa yang difirmankan, karena setiap kali firman itu datang ya, dia bukan saja sebagai buku Alkitab, tetapi datang dengan kuasa Tuhan yang akan melindungi kita dan juga memberi kekuatan kita untuk masuk ya kepada next level ya. Haleluya. Mari kita berdoa pagi ini ya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan karena perbuatanmu yang baik melalui firman-Mu, menerusi Pastor Novi, kita diberkati dan kita doakan yang firman-Mu pagi ini datang sebagai benih dan ditaburkan ke dalam hati yang subur. Haleluya. Di dalam tanah yang subur. Kita doakan yang setiap firman Tuhan, setiap benih Tuhan yang Tuhan taburkan ini tidak akan kembali kepada Tuhan kosong, tetapi akan tumbuh 30%, 60%, bahkan 100%. Kita doakan bagi hati kita supaya subur dalam nama Yesus. Amin. Akan kita renungkan, akan kita visualisasikan di dalam roh kita, bukan saja di dalam roh tetapi dalam akal
dalam otak kita, kita akan lihat pekerjaan Tuhan dalam hari-hari akan datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana Tuhan juga sembuhkan Mami Melissa. Terima kasih Tuhan kerana dengan kuasa Tuhan sambil kita berdoa, Tuhan sembuhkan Mami Melissa dan juga orang-orang teman-teman kita yang sakit dalam nama Yesus. Kita doakan kesembuhan juga pagi ini. Kalau ada sesiapa yang sakit di dalam keluarga kamu, di antara teman-teman kamu, Tuhan ada kesembuhan, Tuhan ada. Karena apabila firman Tuhan datang, firman Tuhan itu datang dengan kuasa kesembuhan juga, kuasa pemulihan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Dan selanjutnya sampai kita sekarang kita masuk waktu untuk jamuan makan jamuan kudus ini. Sebelum kita angkat roti itu dan jamuan dan juga anggur ya. Ya, mungkin saudara kalau belum bersedia boleh sediakan sekarang jamuan kudus itu sambil saya baca ya. Kitab Efesus, kitab Efesus 2, maaf ya anak-anak saya. Efesus pasal 2 ayat pertama ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Haleluya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya. Haleluya. Bukan, jadi posisi kita ya, kadang-kadang kita lihat posisi kita adalah di lockdown, ya, terutama sekali ya bila saya lihat gambar-gambar Bugim di Bali. Wah, saya begitu syirik. Dia di Bali sedangkan saya di lockdown di sini, nggak bisa kemana-mana ya. Tetapi secara walaupun secara alami ya kita di lockdown, tetapi secara rohani kedudukan kita di mana? Di surga ya, bersama Yesus. Kalau dulunya kita orang yang bukan percaya, kita di dalam dosa, kita juga hidup macam dunia. Cara pemikiran kita semuanya duniawi juga ya. Oh, kalau mereka takut, kita pun takut. Tetapi sekarang, wow, adanya kuasa yang lebih daripada seperti kita nyanyikan pagi ini. Tuhan itu terlebih besar. Amin. Kasih karunia itu besar sampai kita dipilih, diselamatkan, dan bukan saja diselamatkan tetapi duduk bersamanya di takhtanya ya. Jadi bayangan kita ya, visualisasi kita harus benar, yaitu bukan sahaja kita di atas bumi, bukan saja takhta Tuhan itu di syurga, tetapi kita duduk bersama-samanya di surga. Kadang-kadang kita lihat, tapi tidak, saya sebenarnya di bumi juga. Pastor, lihat kita juga ada yang di antara kita juga jatuh sakit. Tetapi kalau benar kita lihat itu, dan kita, seperti Pastor Novi khutbah tadi, kita akan
Kalau kita percaya itu, maka kita akan ada dalam ketakutan. Tetapi kalau kita mula lihat seperti Tuhan buka mata Yesaya untuk lihat dalam Yesaya pasal 6 itu, di mana dia lihat, wah Tuhan itu ada di takhta-Nya. Dan malaikat, dan dia kata, wah matilah aku karena aku lihat Tuhan. Jadi malaikat itu harus datang cuci mulutnya dengan arang batu itu dari surga itu, dan dia kata okey, kamu diselamatkan, kamu tak akan mati. Tetapi dalam dalam perjanjian baru ya saudaraku, bukan saja kita harus dapat lihat bahawa Tuhan itu duduk di atas takhta, tetapi kita sebagai umatnya duduk ya, ayat kelima ya, Efesus 2:5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia dalam kamu diselamatkan, dan di dalam Yesus Kristus ia telah dibangkitkan kita juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu ataupun bukan hasil usaha saya, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Wow, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Haleluya. Jadi pagi ini sambil kita ambil, mari kita ambil roti itu ya. Ya, kita angkat roti itu sambil kita angkat pegang dan angkat roti ini. Roti ini saudaraku melambangkan apa? Melambangkan tubuh Yesus yang dipecahkan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita sebagai kita akan menjadi, bila kita makan ini, kita menjadi sebahagian daripadanya. Amin. Pada malam Yesus itu diberikan ya, pada hari dia disalibkan, dan sebelum itu pada malam dia dan pengikutnya makan jamuan kudus itu. Pengikut-pengikutnya itu pun sedikit dalam kegelapan. Maksud saya ya, mereka gak sadar ya, yang sebenarnya mereka itu walaupun secara jasmani, secara fisikalnya mereka semua nggak berani dan tak ada yang ikutnya sampai ke salib dan disalibkan ya. Tetapi pada malam itu secara rohani, apabila Yesus makan dengan mereka dan katakan, ambil roti ini adalah tubuh aku, mereka pun nggak sadar yang mereka sebenarnya akan ikut Yesus ke atas salib. Bukan saja mereka, bahkan untuk generasi akan datang. Mereka ialah anak datuk moyang kita ya. Sekarang generasi kita pada hari ini, sambil kita makan roti dan minum anggur ini, kita bersamanya di dalam perjalanan ke atas salib itu disalibkan ya. Jadi tubuhnya itu disalibkan dan dikorbankan untuk kita, supaya tubuhnya. Pagi ini kita kumpul bersama sebagai jemaatnya. Tak ada batasan dari Indonesia, bangsa-bangsa apapun. Kita disatukan melalui tubuh Yesus sebagai orang percaya. Amin. Juga saya mau tekankan yang bagi saudara semua sekali lagi, kalau ada sesiapa di antara kita, di teman-teman kita juga yang sakit ya, wow, bilo-bilo Yesus, melalui bilo-bilo Yesus kita akan disembuhkan. Jadi adanya kesatuan untuk kita bersamanya
dan juga adanya kesembuhan melalui bilu-bilu Yesus. Ini tubuh Yesus. Mari kita makan bersama-sama tubuh Yesus. Roti ini yang melambangkan tubuh Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus karena berikan tubuhmu sebagai korban bagi dosa kita. Haleluya. Dan dalam nama Yesus saya doakan kesembuhan kepada semua kita yang ambil ini roti ini pagi ini. Haleluya. Mari kita makan sama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya anggur yang melambangkan anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Ini adalah seperti kita baca ya. Karena darah itu bukan sahaja menyucikan kita, menjadikan kita kudus dan mencuci kita dari segala dosa hari ini dan hari-hari akan datang, tetapi juga seperti kita baca tadi adalah lambang perjanjian barunya, di mana perjanjian baru, di mana kalau dalam perjanjian lama Yesaya lihat ada penglihatan dan lihat Tuhan itu bertakhta dan jubahnya menutupi bait suci Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, amin. Apa Yesus kata? Yesus kata, kamu bukan lagi hamba aku, karena hamba tidak kenal apa yang tuannya mau lakukan. Kamu adalah sahabat aku, amin, haleluya. Kamu adalah sahabatku, makanya kamu tak ada tak ada ya pemimpin di dunia ya ini ya, Jokowi maupun Tun yang dan Sultan Agung yang ada di Malaysia ya, yang sanggup ya sharing mereka punya kuasa ya dengan orang yang biasa. Kalau mereka pegang kuasa, mereka akan pegang seorang diri. Tetapi Tuhan Yesus tidak ya. Dikatakan tadi apa yang kita baca, supaya dalam ayat 6 ya, membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama Dia di mana? Di surga. Haleluya. Dalam perjanjian baru bukan sahaja kita lihat Tuhan itu duduk di takhta, tetapi kita bersama-sama Dia di takhta ya, di surga. Walaupun di bumi keadaan roh kita, posisi roh kita, sebab itu iblis dan roh jahat mau kita lihat takut coronavirus, mau kita hidup dalam ketakutan. Kenapa Paulus bisa dalam waktu paling jelek hidupnya, waktu paling kutuk dia dipenjarakan, dia bisa tulis bersukacitalah karena dia dapat lihat dirinya, sambil dia tulis, saudaraku, yang ditulisnya dalam kitab Efesus ini, Paulus dia tulis kita bersama-sama Yesus di surga. Dia lagi parah daripada kita semua yang di lockdown di hotel-hostel dan di rumah sendiri. Dia di lockdown, di penjara dan dirantai seperti binatang. Tetapi itu tidak menutupi penglihatannya untuk melihat sebenarnya aku bersama Allah. Inilah perjanjian baru. So sambil kita ambil minum anggur ini, bayangkan saudaraku, kita hidup di dalam perjanjian baru, dosa dan juga kehidupan lama kita disalibkan di atas salib itu. Dan perjanjian inilah perjanjian baru. Kita amin, kita hidup bersamanya di surga. Sebab itu jangan hidup dalam ketakutan. Ketakutan itu untuk bumi. Tetapi kekuatan dan keberanian itu adalah bahagian kita. Haleluya. Mari kita angkat cawan itu dan kita minum. Juga lagi satu yang saya nak katakan ialah cawan kebukaan Tuhan. Yesus waktu dia kata, maaf ya pagi ini saya cakap banyak karena saya dapat banyak
kewahyuan ya. So saya mula beritakan satu lagi ialah Yesus waktu dia sebelum dia berkesalib, dia kata pada Tuhan, Tuhan kalau boleh Tuhan angkat cawan ini daripada saya kalau Tuhan izinkan. Tetapi kehendak Tuhan dilakukan melebihi kemauan saya. Apa maksud Yesus itu? Dia kata, Tuhan kalau boleh saya pun sudah nggak bisa lagi. Yesus pun susah ya, sulit, rasa keberatan mau ke salib ya. Karena memang beban dosa dunia ini sangat besar sampai susah dia mau ke salib. Tetapi dia kata, not my will but your will be done ya. Makanya dia ambil cawan. Cawan itu maksudnya ialah kemurkaan Tuhan atas dosa-dosa kita. Hukum Tuhan atas bangsa-bangsa karena dosa-dosa. Tetapi Yesus telah dia ambil cawan itu daripada kita supaya kita diselamatkan dan dimaafkan. Amin. Dan pagi ini kita duduk bersamanya di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas anggur ini, atas anggur ini, karena ini akan menyucikan kita daripada dosa-dosa dan juga memberi kekudusan Tuhan, dan juga lambang perjanjian baru di mana kedudukan kita, posisi kita adalah bersama-sama Allah. Tuhan layakkan kita semua melalui darahnya, dan juga Tuhan akan melindungi kita dengan darahnya. Haleluya. Tidak ada ketakutan seperti kata Bugen ya, yang kita masuk zon merah pun, haleluya, kita dilindungi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita minum sama-sama anggur ini, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyenangkan kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup memberkati kita. Aku diberkati dan aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, aku diberkati dan aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati dan aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kita dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan dalam Efesus 2 itu. Oh, di mana kita dibangkitkan, disalibkan, lepas itu dibangkitkan bersama Yesus. Haleluya. Tidak ada apa yang kita tidak dicukupi. Amin. Kalau ada saudara di antara kita yang ada kekurangan keuangan, ada pembatasan dan segalanya, hari pagi ini dalam nama Yesus kita doakan, kita tolak bahagian ini, karena itu bukan bahagian kita sebagai orang percaya.
kita diberkati, kita dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan, amin, bagi saudara semua yang sudah ambil, haleluya, jamuan kudus itu. Jamuan kudus itu melambangkan kita dilimpahi, kita diberkati, amin. Setiap yang Tuhan Yesus sudah lakukan itu atas salib dan juga di atas di mana dia dibangkitkan itu adalah bahagian kita. Jadi minggu ini dalam penutupan doa ini saya doakan bagi kita semua, haleluya, yang sudah makan jamuan kudus itu. Oh, tidak adanya kekurangan, haleluya. Adanya kesembuhan, haleluya. Tidak adanya kegelapan, tetapi terang Tuhan adalah bahagian kita, amin. Kita duduk, tempat duduk kita bukan saja di bumi tetapi di surga, amin, haleluya. Itu adalah bagian kamu, haleluya. Perisai dan perlindungan Tuhan juga adalah bagian kamu semua, haleluya. Haleluya, kamu diberkati, semua dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan dan dilimpahilah saudaraku atas sempurna anugerah Tuhan bagi saudara semua, haleluya. Ini adalah bagian kamu. Dalam nama Yesus kita deklarasikan dan kita doakan berkat ini menjadi bahagian saudara semua. Dalam nama Yesus diberkati ya. Dan semua yang percaya katakan amin. 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 Wow. Amin. Kembali sekarang. Haleluya.